And the moderator is Eka Restu Pangesti from SMP Ar-Rahman Islamic School in Cenere, and the presenter is Miss Almiati from SMP IT Al-Qudwah Depok. Good, okay. Well, ladies and gentlemen, I like to give the time to the moderator. Please, Miss Eka, time is yours. Thank you. Thank you so much Ibu Yeti. Bagus sekali Ibu Yeti ya bahasa Inggrisnya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini dalam online discussion. Dan hari ini kebetulan di sore hari yang mendung mungkin di antara rumah kalian, karena di sini di Kinere sedang hujan. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana sih kita mengelola waktu itu seperti apa dan tidak menyia-nyiakan waktu. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan dan menyapa dulu kepada Ibu Dr. Sugiar Tumi MPD selaku instruktur dan Ibu Yeti Meriadi MPD selaku instruktur yang grup D2 juga, dan kepada Miss Armiati selaku presenter untuk hari ini, dan kepada seluruh peserta yang telah hadir. Semoga tetap sehat dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Sebelum memulai, saya ingin membacakan dulu profil singkat mengenai presenter hari ini, yaitu Miss Armiati. Nah, kebetulan saya dengan Miss Armiati ini satu komunitas, yaitu komunitas NGP Bahasa Inggris Depok. Nah, Miss Armiati tinggal di Jalan Baitur Rahim, nomor 16 DG Depok. Beliau telah lulus dari University of Indonesia tahun 2004, jurusan komunikasi yang kami. Lalu sekarang ini beliau sedang menempuh program master atau magister di Universitas Profesor Dr. Hamka dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, beliau juga sudah lama terjun di dunia pendidikan dari tahun 2009 ya, yang untuk pendidikan yang kami. Nah, dan sekarang ini beliau aktif mengajar di SMPT Al-Qudwah Depok. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana sih cara kita mengelola waktu, kita berikan waktu kepada presenter kita yang cantik, Miss Armiati. Silakan Miss Armiati. Ya, thank you so much Miss Rere. Ya, sebetulnya hari ini materinya dalam bahasa Indonesia ya. Hanya saya memberikan judul memang in English gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Ibu Yeti, thank you for Ibu Rere untuk menemani saya sore hari ini. Insya Allah saya akan sharing. Mungkin teman-teman semua sudah paham, sudah mahir lah ya untuk bagaimana caranya memanage waktu. Izinkan saya untuk present layar ya Bu ya. Ya, teman-teman, apakah sudah terlihat layar saya? Sudah nih. Sudah ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita sore ini adalah time management ya. Nah, ya ini adalah intro ya sebetulnya. What is time management? Time management itu apa sih gitu ya? Ini sebenarnya kalau di ini aslinya saya mengisi motivasi di siswa, sebetulnya ada menti.com-nya. Cuman untuk di sini mungkin kita skip dulu ya teman-teman. Nah, jadi nah ini time management. Time management itu adalah sebuah guideline atau istilahnya tuntunan yang terdiri dari perencanaan. Dari awal itu kan perencanaan dulu, lalu pengontrolan untuk pengendalian, dan struktural atau mekanisme cara menggunakan terhadap seberapa banyak waktu sih yang kita pakai dan kita gunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ya, ini time management juga adalah merupakan proses perencanaan dan pengendalian. Ya, jadi secara sadar bagaimana kita menghabiskan waktu untuk satu tugas, untuk satu kegiatan tertentu. Untuk apa? Untuk kita meningkatkan efektivitas supaya pekerjaan kita lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif, lebih banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Yang berkaitan mungkin dengan sekolah untuk siswa, yang berkaitan dengan pekerjaan mungkin untuk kita para guru dan juga profesi yang lain, dan juga mungkin untuk kehidupan sosial, untuk keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen orang-orang yang mempunyai keterbatasan waktu seperti itu. Nah, ini time management. Jadi seorang individu itu harus memahami
bagaimana waktu itu sangat bernilai untuknya. Untuk apa? Untuk berhasil dalam aspek kehidupan dan juga aspek pekerjaan. Ini adalah salah satu poin yang saya sering tekankan kepada siswa karena memang materi time management ini memang waktu itu dikhususkan di apa namanya di ya sangat diperlukan sekali untuk siswa karena apa terkait dengan tugas-tugas mereka karena terkadang ada tugas yang lewat deadline atau mereka suka menunda seperti itu. Ya, jadi saya tekankan lagi, seseorang berhasil itu adalah seseorang yang menghargai waktu, baik dalam aspek kehidupan maupun pekerjaan. Lalu, orang yang membuang waktu adalah orang yang gagal istilahnya, dalam mengatur pola hidup, dan juga, mengatur identitas mereka sendiri, gitu. Nah, ini manfaatnya apa sih time management itu? Ini berikut ada beberapa manfaat manajemen waktu. Jadi kemampuan seorang dalam memanage waktu mereka secara efektif itu akan sangat berperan penting dalam segala hal karena penggunaan waktu yang baik otomatis akan membawa pada peningkatan efisiensi serta juga produktivitas yang sesuai target. Jadi banyak target-target yang dapat tercapai dengan cara mengatur waktu dengan lebih sedikit stres tentunya. Jadi siswa-siswa itu banyak yang merasa bosan, banyak yang merasa terbebani karena memang mereka untuk skill memanage waktunya masih belum karena memang banyak gangguan-gangguan ya terutama kayak seperti gadget, medsos ataupun juga film seperti itu. Nah, tipe time management pentingnya yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Beberapa pekerjaan dapat diselesaikan sekaligus dalam waktu yang limited ya. Lalu meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan timeline gitu istilahnya atau mungkin lebih cepat itu ada sebuah kepuasan tersendiri gitu. Oh, saya sudah lega gitu ya, tugas ini sudah selesai. Nah, kenapa dibilang peningkatan peluang? Karena dengan selesainya satu tugas, dia bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Misalnya bisa meningkatkan keterampilan diri dengan mengikuti kursus online atau yang lainnya atau mengerjakan hobi atau bahkan hobi yang bisa mendatangkan pendapatan gitu ya istilahnya. Nah, lalu tentunya pentingnya time management itu untuk mengurangi kadar stres dan tekanan atau beban karena banyaknya pekerjaan yang menumpuk seperti itu. Lalu juga yang terakhir tercapainya tujuan dan otomatis akan terjadi peningkatan diri. Nah, ini ada time management skill. Nah, ini skill atau keterampilannya. Yang pertama adalah pengorganisasian. Ini maaf ada typo sedikit. Jadi harusnya tetap teratur, konsisten dan detail. Yang selanjutnya prioritas, ya skill prioritas. Kita butuh keterampilan untuk membuat prioritas. Dahulukan yang cepat, mudah dan sederhana. Atau dari yang paling memakan waktu. Mana sih yang pekerjaan yang harus dikerjakan tuh waktunya itu banyak seperti itu. Lalu menentukan tujuan atau target. Apa sih tujuan akhir kita dan prioritas untuk mencapainya seperti apa? Ya, lalu yang berikutnya komunikasi. Nah, ini mungkin penting untuk di teman-teman yang bertugas mungkin di sekolah mungkin ya atau di perusahaan. Nah, untuk membuat rencana dan pendelegasian tugas. Jadi enggak kita semua yang mengerjakan ya, agar lebih fokus kepada yang penting dan apa yang relevan yang sesuai dengan sasaran gitu. Jadi kita bisa membagi tugas kepada teamwork kita gitu. Lalu yang terakhir perencanaan yang matang dan efisien sehingga tepat jadwal pastinya ya. Jadi masuk di dalam planning. Nah, lalu time management skill juga mencakup masalah delegasi tadi ya, pembagian tugas supaya apa? Supaya kita bekerja tidak lebih dari kapasitas dan semua teamwork kita terlibat. Nah, otomatis nanti kita semua akan maju seperti itu. Jadi nggak cuma maju sendirian gitu, tapi semua kita karena sudah dibagi-bagi tugas, mungkin sudah di training atau sudah diberitahu bagaimana caranya, maka semua akan dapat mengerjakan dan semua akan maju. Lalu mengendalikan stres, ya keterampilan manajemen waktu itu akan mengendalikan stres karena apa? Membantu kita untuk termotivasi dan belajar untuk yang pelajar mungkin ya termotivasi dengan bekerja dengan baik. Jadi salah satunya dengan istirahat dan pikiran yang sehat gitu. Nah, lalu selanjutnya
time management skill ini bisa mengasah keterampilan baru dengan meluangkan waktu untuk mengembangkan keterampilan baru. Seperti yang sebelumnya telah saya sampaikan, bahwa jika satu pekerjaan sudah selesai, kita akan dapat peluang untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Mungkin hobi yang mendatangkan uang, atau misalnya kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita dengan mengikuti kursus-kursus online, atau mungkin salah satunya dengan VCT ini ya, kita sebagai guru kan pastinya banyak sekali tugas administrasi, tugas mengajar, belum lagi tugas membuat video dan lain-lain. Kalau time management skill kita baik, maka kita dapat berkesempatan untuk mengikuti training seperti VCT ini contohnya gitu ya. Jadi kita mengeksplor new things ceritanya ya. Nah ini ada kuadran waktu yang perlu dipahami. Jadi ada kuadran waktu satu di sini adalah mendesak dan penting. Istilahnya di sini priority number one. Jadi itu apa? Yaitu adalah kalau misalnya kita punya masalah, punya krisis dan urusan dengan deadline atau tenggat waktu. Nah, itu harus diprioritaskan. Nah, lalu ada kuadran 2, penting namun tidak mendesak secara waktu. Apa itu? Ada pengembangan diri, itu penting, bisa mencari peluang untuk perencanaan hidup dan pengembangan relasi atau networking sesama mungkin kita sesama guru atau mungkin sesama institusi yang lainnya seperti itu. Lalu ada kuadran 3, ini adalah mendesak tapi tidak penting, seperti permintaan mendadak misalnya. Kita bisa tuh menolak karena kita sudah punya list ya, planning apa yang kita harus lakukan. Lalu tak penting juga kadang undangan, telepon, email. Nah, itu masih bisa kita akali lah istilahnya. Nah, ada kuadran keempat, tidak mendesak dan tidak penting. Nah, ini bisa priority number sekian lah ya. Jadi seperti apa? Seperti hal-hal yang sepele, kegiatan rileks, terus kegiatan yang menyenangkan, mungkin main game atau scrolling medsos mungkin, atau mengisi waktu luang. Nah, itu tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini ada kuadran waktu yang tadi versi kedua sebetulnya. Nah, ini yang versi satunya sebetulnya sama, kurang lebihnya. Mendesak, penting itu krisis, masalah besar dan mendesak, tugas dengan deadline, lalu urusan dengan tenggat waktu sama ya, mendesak dan penting. Ini jadi kuadran 1 atau prioritas pertama. Yang kedua, yang tidak mendesak namun penting, seperti perencanaan mingguan atau harian, seperti mungkin guru membuat RPP atau lesson plan atau video pembelajaran dan yang lainnya ya, selama tidak dikejar waktu ya, selama tidak ada deadline. Atau juga pencegahan masalah, atau juga tugas penting yang belum deadline tadi ya. Nah, ada kuadran mendesak tapi tidak penting, seperti interupsi yang tidak perlu, beberapa laporan yang tidak penting, lalu urusan mendesak yang tidak penting. Lalu ada kuadran terakhir, tidak mendesak dan tidak penting, sama seperti tadi ya, contohnya hal-hal yang remeh, bermain game atau melamun mungkin, seperti itu. Nah, ini anak-anak nih kadang-kadang suka, waduh, kalau saya coba tes pakai Mentimeter, waktu kalian apa sih yang paling menyita waktu banyak tuh, aktivitas apa? Nah, kadang-kadang kayak gitu teman-teman. Jadi mereka itu main game yang paling banyak. Lalu yang kedua tidur. Lalu yang ketiga baru belajar gitu ya. Ya, itulah faktanya, realitanya kalau kita BDR. Karena mereka mengakui sendiri karena banyak interupsi, banyak distraksi, banyak gangguan dari luar seperti itu. Nah, ini istilahnya kalau misalnya saya sampaikan kepada siswa bahwa inilah yang kita bisa atur untuk sehari-hari. Jadi dari mulai bangun tidur yang di sini, start the day with a purpose. Jadi awali hari kalian itu dengan menanamkan dalam hati bahwa saya ada karena ada satu tujuan gitu ya. Jadi start the day with a purpose, buat tujuan gitu, seimbangkan dunia dan akhirat, itu sangat penting. Nah, untuk yang kedua, the early bird catches the worm gitu ya. Rasulullah bersabda, ya Allah berkahilah untuk umatku waktu pagi mereka. Jadi ini seperti itu ya, the early bird catches the worm. Jadi burung yang paling pagi yang mendapatkan cacing istilahnya seperti itu. Nah, yang ketiga yang penting juga, sebenarnya semua penting ya, tapi ini juga kadang-kadang suka dilewatkan. Kita mengajarkan first thing first. Jadi buatlah to-do list untuk hari itu. Ya, jadi mungkin malamnya bisa disiapkan sebetulnya ya, apa yang mau dikerjakan esok hari. Jadi untuk teman-teman siswa nih sebetulnya sediakan agenda khusus untuk tugas. Jadi beli mungkin buku kecil gitu ya, buku kecil yang khusus buat tugas. Jadi hari ini mata pelajarannya apa, misalnya matematika,
apa. Nah, itu ada tugas tidak, lalu sekaligus juga catat deadline-nya kapan, seperti itu. Jadi kita tahu membuat prioritas gitu. Kalau kita lihat dari tanggal kan mungkin masing-masing guru menyiapkan deadline-nya berbeda. Ada yang lama, ada yang cuma berapa hari. Nah, itu kita bisa membuat prioritas kalau kita mencatat gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan ingatan tiba-tiba, aduh lupa tugasnya lah apa segala macam. Nah, seperti itu. Nah, juga say no to multitasking. Nah, ya jadi sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itqan. Itqan itu artinya tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Yang mana ini tidak akan bisa tercapai kalau kita doing multitasking, kalau banyak mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Nah, itu. Jadi tidak bisa fokus ya. Nah, lalu yang berikutnya, be productive and not just busy. Jadi orang yang mungkin sebentar, saya harus admit seseorang. Oh iya, siap. Oke. Ya, jadi orang yang bisa saja orang tidak terlihat busy, tidak terlihat sibuk ya, tapi dia produktif gitu, bisa jadi, atau sebaliknya. Orang itu kelihatannya sibuk sekali tapi tidak produktif gitu ya. Kenapa? Ketika kalian atau Anda mengatur waktu secara efisien, maka Anda akan mulai melihat hasilnya. Jadi jangan hanya sibuk tapi juga produktif. Nah ini sebetulnya ada kuesioner teman-teman, Ibu Yeti, Ibu Sugi, apakah perlu dikerjakan atau kita skip saja? Bagaimana Ibu Moderator? Mungkin nanti di akhir aja ya, Miss Di ya? akhir ya, oke. Ya. Sebetulnya tadi kuesioner ini lebih kepada siswa sih ya, karena menyangkut studi ya, menyangkut tugas sekolah. Oke. Nah ini ada cara mengatasi sifat menunda, mungkin tips-tipsnya. Yang pertama adalah niat. Yang paling awal dan yang paling menentukan itu sebetulnya adalah niat ya. Tanpa adanya niat yang kuat, kita tidak akan bisa mengubah diri sendiri gitu. Jadi harus punya azam yang kuat bahwa saya bisa mengatur semua waktu saya. Lalu yang kedua, membuat target atau membuat jadwal. Nah ini tertulis nih baiknya ya, tertulis di kamar atau di mana yang terlihat lah. Nah kalian bisa melihat timeline kerja secara keseluruhan. Jadi tidak terpaku pada hanya satu hari. Jadi kita bikin planningnya mingguan mungkin, atau kalau mungkin yang long termnya lagi sebulanan seperti itu. Nah lalu buat deadline palsu. Nah ini sebenarnya cukup efektif ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa supaya cepat mengerjakannya, jadi misalnya deadline-nya Sabtu, tapi kalian membuat deadline palsunya mungkin hari Kamis gitu. Jadi supaya kalau misalnya tercapai hari Kamis selesai, ya sudah, Jumat Sabtunya kalian bisa gunakan untuk hal-hal yang lain gitu ya, istilahnya deadline palsu. Seperti mungkin kayak jam, mungkin ada nggak ya masih ada nggak sekarang beberapa orang yang memajukan jamnya gitu. Jadi misalnya jam 4 dia memajukan jadi 3.50, memajukan 10 menit. Nah itu juga lumayan ya, cara efektif spare 10 menit untuk siap-siap dan segala macam. Lalu blok waktu, maksudnya adalah kita mengkhususkan waktu itu satu blok itu aja untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas tanpa terganggu hal yang lain. Jadi khusus fokus buat tugas A misalnya, nanti tugas B dan C-nya nanti kalau misalnya yang ini sudah selesai. Nah, ya yang berikutnya buat prioritas, yang pasti pentingnya ya, karena tanpa prioritas kita akan jadi bingung pastinya gitu. Lalu cari motivator. Kita bisa mencari motivator atau panutan, mungkin tidak harus seseorang yang gimana-gimana, mungkin ayah kita atau ibu kita atau guru kita atau teman sejawat ya, kalau guru mungkin teman sejawat atau kepala sekolah mungkin ya, seperti itu. Cari motivator supaya kita lebih termotivasi untuk terus semangat mengerjakan tugas-tugas kita. Nah, lalu hindari sosmed. Nah, sebisa mungkin mungkin weekend aja atau gimana. Hindari sosmed, akan menjadi berkelanjutan dan sulit untuk berhenti. Sebetulnya saya juga mengalami, karena kita kan BDR di sini kadang menggunakan WhatsApp dengan dengan siswa-siswa ya, menggunakan WhatsApp untuk tugas, untuk apa. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, jadi kadang saya minta mereka untuk membuat sentence. Nanti saya akan memberikan direct feedback di WA. Kan di WA tuh ada misalnya ada kalimat yang salah bisa dicoret, lalu kita ganti, lalu kita kasih komentar. Nah itu seringnya seperti itu, tapi kadang suka belok-belok ke hal yang lain.
belok, nanti ada message dari mana gitu masuk, harus saya baca dulu padahal bukan dari siswa. Nah, ini memang yang terus kita pelajari skill ini ya sosial media. Nah, lalu yang penting juga tidur yang cukup. Tujuannya supaya apa? Konsentrasi kita tidak terganggu dan kerja kita menjadi lebih optimal. Kalau kita istirahat cukup, kita fresh, otomatis kita bisa lebih produktif, bisa lebih kreatif ya, seperti itu. Nah, ini masih ada selanjutnya cara mengatasi sifat menunda bagi tugas ya. Mungkin teman-teman guru mau ada cara, contohnya misalnya PKKS, bagi-bagi tugas, jangan hanya kita sendiri yang banyak tugasnya, teman-teman yang ada yang jadi tidak seimbang gitu. Mungkin ya pecahkan tugas ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu cari tempat kondusif yang membuat kita bisa nyaman untuk bekerja, mungkin bisa di taman atau di belakang rumah atau ya yang pasti nyaman dan tidak banyak gangguan seperti itu. Seperti pada saat kita mengadakan VCon seperti ini ya, kita pasti sudah mengeset tempatnya kondusif. Nah, lalu yang ketiga ada teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang keempat, hargai diri sendiri. Nah, ini juga sangat penting. Kalau kita sudah berhasil menyelesaikan tantangan ini, beri kesempatan untuk diri sendiri untuk menikmati hal yang menyenangkan. Ya, misalnya ya, mungkin bisalah kalau misalnya semua tugas sudah selesai, kita bisa baca-baca buku atau nonton sebentar, seperti itu. Nah, ini adalah teknik Pomodoro yang sebelumnya saya jelaskan. Teknik ini diperkenalkan oleh Francesco Cirillo. Francesco Cirillo itu waktu itu merupakan seorang sebelumnya dia seorang pelajar juga, lalu dia juga mengadakan beberapa penelitian tentang teknik Pomodoro ini. Jadi ada step-stepnya teman-teman. Jadi yang pertama adalah siapkan tugas yang ingin dikerjakan. Nah, ini biasanya saya memang juga saya berikan kepada siswa-siswa ya. Jadi kalau ada tugas, siapkan dulu tugasnya. Nah, dahulukan prioritas. Nah, deadline yang terdekat. Karena kan tadi seperti yang saya sampaikan, setiap guru mapel itu memberikan deadline yang berbeda-beda. Memang bobot tugasnya juga berbeda-beda. Nah, kita lihat yang tanggalnya paling mepet nih untuk mengumpulkan. Itu kita fokus di situ. Lalu set timer di handphone kita selama 25 menit. Jadi 25 menit, misalnya sekarang jam 10, set sampai 10.25 misalnya ya, set timer di handphone selama 25 menit. Lalu selanjutnya kerjakan tugas dengan fokus. Nah, ini catatannya, dengan fokus ya, tanpa boleh mengerjakan apapun yang lain. Apakah mengintip handphone ataukah melihat keluar jendela atau apa, tidak boleh. Nah, jadi selama 25 menit ini yang kita sebut dengan jendela kerja atau working window ya. Nah, setelah timer berbunyi tadi jam 10, sekarang sudah jam 10.25, berhenti bekerja, berhenti dulu meskipun tugasnya belum selesai, kita berhenti dulu, jangan menunda 1 menit pun. Jadi pas 10.25 berhenti dulu, istirahat selama 3-5 menit. Nah, bisa minum, ke toilet, stretching gitu ya, atau ke toilet mungkin juga harus buru-buru ya, atau mungkin ngemil sebentar, minum melihat keadaan apa ya, tapi tidak melirik handphone. Karena yang godaan terbesar itu adalah handphone ataupun internet ya, seperti itu. Nah, setelah jadi dilanjut lagi setelah 3-5 menit itu berlalu, kita lanjut lagi selama 25 menit. Lalu gitu lagi kita istirahat lagi. Jadi ada 4 tahap. Jadi 25 menit istirahat, 25 menit istirahat sampai 4 kali 25 menit ya. Nah, setelah 25 menit itu 4 jendela kerja berlalu, nah baru kita boleh istirahat panjang sekitar 15-30 menit. Kalau kita hitung-hitung 25 kali 4 itu 100 menit ya, atau sekitar 1,5 jam lebih 10 menit. Nah, untuk mengerjakan tugas sih kecuali yang berbentuk project ya. Kalau tugas latihan insya Allah untuk waktu tersebut cukup ya, sudah selesai gitu harusnya. Atau kalau tidak ya nanti kalau misalnya deadline-nya 2 hari, mungkin besok dilanjut lagi seperti itu. Nah, ini adalah teknik Pomodoro dan teknik ini banyak berhasil ya. Nah, ini jadi do and don'ts, Ya, do and don'ts ketika kita dalam hal manajemen waktu. Yang harus kita kerjakan adalah menciptakan rutinitas. Ya, nah tapi don'ts-nya, rutinitas tidak harus sangat kaku, jadi sediakan sedikit me time yang positif seperti itu supaya kita tidak terbebani ya. Lalu do yang kedua, konsentrasi kepada prioritas. Tapi don't-nya jangan semuanya jadi prioritas gitu. Jadi benar-benar harus ada number 1, number 2 gitu. Jadi jangan semuanya, jangan multitasking ya.
Nah, lalu yang ketiga, do-nya adalah buat perencanaan, misalnya to-do list ya, di papan tulis yang bisa terlihat di kamar, atau juga di agenda sekolah yang bisa sewaktu-waktu kita baca. Tapi don'ts-nya, jangan menunda pekerjaan. Jika ada kesulitan, minta bantuan orang lain ya. Misalnya ada kesulitan tugas, minta bantuan teman kita, sejawat kita, atau untuk siswa ada kesulitan tugas, bisa langsung chat ke gurunya, atau mungkin tanya dulu ke orang tua, kakak, adik, dan seperti itu. Nah, ini teman-teman sebetulnya ada kuis. Mungkin kita bisa coba ya. Ya, di sini ada kuis untuk manajemen waktu. Teman-teman mungkin bisa ke joinmyquiz.com dan dimasukkan kodenya ini 477278. Mungkin bisa dicoba teman-teman. Ini hanya 10 pertanyaan. Hanya 10 pertanyaan, insya Allah mungkin 5 menit cukup. Ya, dicoba joinmyquiz.com. Insya Allah ini sudah di akhir sih sebetulnya. Ya, belum ada yang ada yang sudah coba masuk ke quizzes.com, ke joinmyquiz.com. Lagi coba nih, Miss. Oh iya, Miss Rere boleh. Oh iya, Ibu Yeti sudah masuk, alhamdulillah. Mungkin ada Kak Manika kalau nggak salah ya, boleh ikutan coba juga. Ada Keiko, mungkin boleh coba ikutan, ada Keiko. Iya. Oke, saya start aja ya. Ya, Miss Rere masih memimpin dengan 2 strike, Ibu Yeti juga dengan 2 strike. Ya. Kak Manika semangat. Iya. Iya. Miss Rere menempati posisi pertama dengan 4 strike.
Oh iya, Ibu Sugiyarti baru bergabung. Ya, selamat mencoba. Nampaknya Bu Rere sudah selesai ya, Miss Rere ya. Oke, Kak Manika juga sudah selesai nih sepertinya. Yes. Ya, semangat Bu Sugi, sudah dapat 3 strike. Waduh, Bu Yeti naik dengan 7 strike. Yes, kita tunggu Bu Sugiyarti sebentar lagi. Untuk akurasi 79%. Oh, 78 sekarang. Ya, jadi quizzes ini saya berikan kepada siswa ya sebagai feedback dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Ya, semangat Bu Sugi. Oke, kayaknya sudah semua ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Ya, oke, tempat pertama ditempati oleh Miss Rere, keduanya Ibu Yeti, ketiganya Kak Manika. Oke. Ya. Baik, saya kembali ke slide ya. Jadi ya seperti saya sampaikan, biasanya sesudah materi itu sangat penting ya untuk melihat feedback dari siswa-siswa kita. Boleh menggunakan Mentimeter, boleh menggunakan quizzes, atau kalau yang mau menyampaikan pendapat boleh dengan linoid.com. Ya, Miss Rere, I think that's all my presentations for today. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ilmunya, insya Allah. Saya kembalikan lagi kepada Miss Rere, silakan. Thank you, Miss Army. Yes. Wow, this is a nice presentation. Silakan kepada para peserta yang mau bertanya atau mungkin mau berbagi pengalamannya bagaimana sih cara mengelola waktu. Di sini kan kita sudah lihat ada juga beberapa siswa dan juga ada mahasiswa ya, ada Kak Manika nih. Yeah. Kak Manika ini adalah salah satu mahasiswa kedokteran. Mungkin silakan ada yang mau bertanya atau berbagi ilmu. Sambil menunggu, jika ada yang mau bertanya, boleh di chat box atau langsung mengaktifkan audionya. Dan saya ingatkan kepada para peserta untuk mengisi link presentasi yang sudah saya share di chat box-nya. Silakan diisi. Atau mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin bisa sharing pengalamannya, mungkin ada teman-teman yang lain yang mempunyai tips bagaimana, mungkin yang tadi saya sampaikan ada tambahan lagi nih, saya ternyata efektif loh gitu. Mungkin silakan.
Atau Miss Army mau menunjuk siapa? Menunjuk siapa ya? Biasanya kan begitu ya kalau di kelas. Iya betul. Kalau diem aja nggak aktif kita tunjuk ya Miss ya. Iya. Mungkin Kak Manika boleh sharing karena Silakan, sebagai Kak mahasiswa Monica. pasti tugasnya banyak ya. Iya. Kak Monica boleh di unmute audionya. Kak Monica, sepertinya tidak ada di dalam. Ya, Oh tempat ya, ya. mungkin dunia pendidikan ini Bu Ana ya? Bu Ana bukan ya? Bu Ana mungkin bisa sharing Bu. Barusan Kak Monica sudah mau. Oh boleh silakan. Maaf Kak Manika silakan. Kak Momot. Ya. Saya sama Nara sama Joy ini tuh sudah setuju dengan suaranya putus-putus kan? Iya, suaranya kecil ya. Oh, lagi putus. Tolong gedein dikit suaranya Kak. Atau mau mungkin boleh di chat saja ya Kak Monica ya? Iya, Kan di chat. seperti itu. Mungkin Bu Ana mau sharing Bu Ana. Nih. Sambil menunggu yang menikah. Tadi ibu siapa misalnya? Bu Ana. Kalau tidak salah Bu Ana ya yang dunia pendidikan. Silakan yang lain boleh bertanya atau Miss mau Rere, berbagi ilmunya Miss juga. Rere, kedengaran suara saya? Maaf, kedengaran nggak ya? Saya ingatkan kembali untuk para tadi hilang Miss Army. Oh iya, saya lost tadi memang. Maaf, ya. Ya, saya teruskan. Silakan Bu. Kak Monica? Belum ada seperti yang Miss Army. Oh iya, belum. Kalau belum ada, tidak apa-apa. Mungkin bisa di sum up saja sama Ibu Rere, mungkin bisa disimpulkan. Ya, baik. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir di online discussion hari ini. Sangat bermanfaat sekali karena kita bisa belajar bagaimana sih caranya mengelola waktu. Tidak hanya untuk seorang siswa, tapi juga untuk kita semua, baik itu yang bekerja di dunia pendidikan maupun di dunia bidang lainnya, kita bisa mengelola waktu dengan baik. Dengan teknik yang Pomodoro tadi ya, kita bisa aplikasikan nanti di kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bisa berbagi kepada murid-murid kita kalau kita selaku pengajar atau pendidik. Nah, saya kembalikan kepada Miss Army untuk memberikan moral message atau conclusion-nya. Silakan Miss Army. Iya, terima kasih Miss Rere. Conclusion-nya hanya singkat saja dari saya. Jadi mungkin mengutip tadi slide yang awal-awal bahwa kalau kita ingin berhasil, kita harus bisa memanage waktu. Dan untuk bisa memanage waktu itu memerlukan satu skill atau keterampilan. Dan untuk memiliki satu keterampilan yang sempurna itu harus dilatih setiap hari. Jadi memang tidak ada kata berhenti untuk berlatih. Jadi sempurnakan saja setiap hari, sempurnakan seperti itu. Nanti lambat laun, lama kelamaan skill itu akan terbangun dengan sendirinya. Yang penting adalah yang pertama niat. Itu yang akarnya yang paling. Jadi segala sesuatu itu kan tergantung niatnya. Nah, seperti itu. Jadi itu saja Miss Rere yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan lagi. Ya, Miss Rere. Miss Rere bisa dengar saya? Oh iya, oke. Ya Miss Rere, sudah selesai. Sudah disimpulkan. Ya. Internetnya yang jelek ya? Iya, mungkin karena cuaca ya. Baik, terima kasih Miss Army. Saya ingatkan kembali, untuk yang belum mengisi presensi, silahkan dilihat chatnya. Sudah saya kirimkan linknya. Dan saya selaku moderator, memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tanpa disengaja mungkin ada yang menyinggung perasaan kalian. Saya memohon maaf dan terima kasih juga pada seluruh hadirin yang telah hadir. Saya kembalikan kepada Ibu Yeti selaku host. Silakan Yeti. Ya, terima kasih sekali kepada Miss Rere dan Miss Army. Ya, tadi saya pikir di awal ketika melihat judul itu
in English. Makanya saya bilang, aduh saya siapin nih. Nggak tahu. Saya pikir dalam bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa. Ya. Karena memang ya, Bu Armi ini penampilan presentasi kedua ya? Betul, Bu. Presentasi kedua ya? Iya. Iya. Jadi kalau untuk guru memang tidak wajib presentasi kedua tuh pakai bahasa Inggris. Iya. Cuman tadi saya pikir karena sama-sama bahasa Inggris dengan Miss Rere, jadi saya pikir bahasa Inggris gitu. Oh. Tapi nggak apa-apa kalau bagi guru nggak wajib. Iya. Kecuali itu siswa dan mahasiswa wajib menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, baik. Terima kasih atas penyajiannya yang sangat bagus ya, dan karena saya selaku host merangkap instruktur, jadi langsung aja kita ke acara refleksi ya. Boleh, Bu. Baik, mungkin Bu Sugi akan memberikan refleksinya. Dipersilahkan Bu Sugi. Stop.